Shalom semuanya. Shalom. Selamat Paskah, hari berkemenangan di hari ini, di mana kita sebagai orang percaya di seluruh muka bumi ini bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang membuktikan bahwa kuasa maut tidak sanggup untuk menahan Dia. Dan Dia pada hari ini, pada hari yang ketiga bangkit. Dan kebangkitan itu kita maknai dengan hari Paskah, hari yang berkemenangan. Nah, kalau Yesus telah menang, maka kita sebagai orang percaya juga pasti akan mengalami kemenangan yang sama. Dan bahkan kemenangan ini pasti akan berkelanjutan atas hidup kita yang setia kepada Dia. Mari kita sama-sama kita awali Paskah kita di hari ini dengan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami sampai hari ini tetap berharap kepadamu saja ya Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, dan juga melayani sesama kami yang ada di wilayah kerja kami maupun Tuhan yang ada di luar. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jamah rumah-rumah yang ada ya Tuhan, jamah keluarga-keluarga yang ada, dan kami percaya Tuhan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan melalui ibadah Paskah hari ini, hari yang spesial ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang berharap Naikkan harapan-harapan baru kepada Tuhan di hari ini. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Bangun harapan-harapanmu yang baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Amin. Yes. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Dia hidup, duka dekat, karena putra dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup, supaya hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, duka dekat, karena duka dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Hidup jadi berarti dia hidup. Hidup jadi berarti dia hidup. Kami bersyukur hari ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama. Dan kami tahu bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa kemenangan, di mana
kami yang percaya juga mendapatkan kemenangan yang sama, karena Yesus yang telah memberikannya bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami merayakan Paskah dengan cara yang berbeda, yang tidak biasa, yang tidak umum. Selama ini kami bisa merayakan Paskah di gereja-gereja dengan segala pakaian-pakaian yang kami bawa dari rumah kami masing-masing, mengenakan pakaian yang bagus. Tapi hari ini Tuhan sedang mengkondisikan bagaimana kami pada hari-hari ini untuk tetap bisa merayakan walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, hati kami tetap bersyukur dalam segala perkara. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir bersama-sama dengan kami, sedang memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk bisa mendapatkan hari-hari yang kami lalui ini bersama dengan Tuhan Yesus, sumber kemenangan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan Tuhan, kami juga bersama-sama juga akan menikmati perayaan ini dengan berbagai pujian kami, nyanyian kami di hadapan Tuhan, dan kami juga mau Tuhan untuk mengangkat suara pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sampaikan isi hatimu. Mohonkan urapanmu yang baru menyertai hambamu, dan juga urapi kami semua dimanapun kami berada. Karena dengan pengurapan itu kami diajar, kami sedang belajar terhadap apa saja yang mau Engkau katakan kepada kami, yang kami peroleh pengertian-pengertian untuk kami lakukan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Yang siap untuk menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, kita sedang terisolasi satu dengan yang lainnya. Jadi kita nggak bisa ketemu secara fisik, dan kita harus terpisah. Dan hari Sabtu kemarin saya menyampaikan tentang kata-kata yang umum pada hari-hari ini sedang kita dengar adalah yang namanya isolasi mandiri. Nah, hari ini pun kita juga sedang mengingat kembali peristiwa Paskah, di mana Yesus yang dikubur, yang diisolasi di dalam kuburan. Tetapi yang namanya roh maut tidak kuasa untuk menahan isolasi itu. Di mana pintu kubur yang menahan, yang mengisolasi Yesus harus terbuka, harus bergeser. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah suara kemenangan yang diperlihatkan, yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus yang hidup, agar suara kemenangan ini juga bisa diperkenalkan kepada seluruh dunia ini. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup, dan kita juga yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga sedang dan akan mengalami juga kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dan bila kebangkitan demi kebangkitan terus-menerus terjadi atas hidup kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudaraku, di dalam keadaan kita terisolasi, tetapi ada bagian yang tidak bisa diisolasi, yaitu tentang cara hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terus bisa mendapatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, yang seperti anjuran pemerintah pada hari-hari ini, dan juga anjuran daripada otoritas rohani kita. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa ada masa kita bisa berkumpul dalam ruang publik, tapi ada juga masa kita harus bersembunyi di rumah kita masing-masing, saudara. Dan semuanya itu kan ada firman-Nya. Dan mari kita lihat apa firman yang Tuhan sampaikan kepada kita di hari ini. Saudara buka Mazmur 50. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Nah, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Saya selalu mengajak ketika kita mendapatkan kesempatan baca firman, mari kita baca firman ini dengan suara yang bisa kita dengar, karena telinga kita akan meresponi daripada firman Kristus yang membuat iman kita akan bangkit, iman kita akan tumbuh. Ya, sudah dapat? Mari kita dapat baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Saudaraku, Mazmur 50 ini judul atau topik besar itu adalah tentang ibadah yang sejati. Hari-hari ini mau nggak mau kita harus membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi persoalannya, bagaimana ibadah yang sejati itu bisa kita dapatkan? Karena ibadah yang sejati dalam kitab Roma mengatakan adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati, saudara. Amin. Nah, ukuran ibadah sejati itu artinya kita harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan.
Nah, persoalannya bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Ada masa kita mudah, seolah-olah mudah mencari Tuhan. Tapi ada juga masa yang membuat kita itu seolah-olah sulit mendapatkan Tuhan. Yang seperti biasa kita lakukan di gereja. Tetapi ada masa-masa sulit yang harus kita lakukan ini. Tapi Tuhan Yesus mengajak kita melalui Mazmur 15 ini mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita paham bahwa kesesakan sedang terjadi di mana-mana di dunia ini. Dan juga kesesakan itu juga sedang terjadi di antara kita sebagai orang yang percaya. Tetapi di balik kesesakan itu, Tuhan kan mengajarkan kita bahwa kita diminta untuk berseru kepada Dia. Nah, cara kita berseru kepada Tuhan itu seperti kita bisa lakukan melalui doa, melalui memuji Tuhan, melalui menyembah Tuhan. Itulah bentuk seruan kita kepada Tuhan. Dan seperti yang kita dapatkan juga dalam pelajaran yang lalu, ketika Tuhan mengisolasi kita, kita harus dikondisikan, kita harus bersembunyi di kamar kita. Maka ketika kita di kamar, kata Tuhan, berdoalah kepadaku, kata Tuhan, maka Bapakmu yang tersembunyi akan memberikan upah kepadamu. Saya percaya, saudara, walaupun kita barangkali hari-hari ini aktivitas-aktivitas kita sudah mulai berkurang, tetapi Tuhan berjanji, aku tidak pernah melupakan engkau. Aku adalah Allah yang setia, tetap akan memberikan upah bagimu. Dan seperti yang saya pernah sampaikan, kalau kita bekerja, kita mendapatkan upah sesuai dengan standar pekerjaan kita. Tetapi ketika kita mau berdoa di kamar kita masing-masing, maka kita akan memperoleh upah yang dari Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa upah yang dari Tuhan itu adalah jaminan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, bukan yang biasa, saudara. Nah, mari kita yang ada di tempat ini, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di kamar saudara, tetapi kita sedang mendapatkan Tuhan, kita sedang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan berkata, aku akan meluputkan engkau. Kata-kata meluputkan itu kan adalah kata-kata bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membebaskan kita dari hari pencobaan yang sedang datang menimpa dunia pada hari-hari ini, saudara. Dan selanjutnya Tuhan katakan bahwa gara-gara kita diluputkan, maka kita disebut Tuhan adalah pribadi yang bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan membela kita, Tuhan memberikan kepada kita perlindungan. Maka ada saatnya juga saudara dan saya akan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini berapa banyak dari antara kita yang percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita, yang sanggup untuk meluputkan kita daripada segala ancaman yang sedang terjadi terhadap dunia ini. Mari kita nyanyi. Pelindungku, batu karang yang teguh, Amin. benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari
itu mendapatkan perhatian dari Tuhan, saudara. Dan kita juga mengerti, memahami. Mari buka di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang keempat ini. Amsal 24 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, percayalah saudara, ketika kamar-kamar saudara diisi dengan seruan doa pujian kita kepada Tuhan, maka di balik semuanya itu ada penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang dikatakan bahwa kamar-kamarmu akan diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Seperti saya katakan, yang Tuhan masukkan harta benda yang berharga dan yang menarik itu bukan sekedar emas dan perak, tetapi lebih dari itu, saudara. Karena kita tahu dalam kondisi yang sekarang ini, saudara punya harta benda yang banyak kok seolah-olah tidak ada gunanya, saudara. Kita tidak bisa menggunakan harta kita dengan bebas lagi. Tetapi di balik semuanya ini, saudara, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Pengertian terhadap apa yang disebut dengan harta yang berharga dan menarik, saudara. Betul saya katakan, harta kita di tengah kondisi sekarang ini udah gak menarik lagi, saudara. Di tengah kesesakan, di tengah ketakutan, apalagi mau dibanggakan. Tapi mari kita belajar di balik semuanya ini, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, saudara. Mari saudaraku, kita sedang berbicara tentang isolasi yang ada di kamar kita masing-masing. Nah, mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku, ini sebuah cerita tentang kesesakan, kepedihan seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Suami adalah kepala keluarga yang disebut dengan sumber. Dan apa cerita ini, saudaraku, dikatakan seorang keluarga yang sudah kehilangan sumber. Barangkali hari ini juga ada di antara saudara yang sedang dengan diliputi oleh rasa cemas karena ada sumber yang mati dari kehidupan kita, saudara. Mata pencarian kita, profesi kita, pekerjaan kita, yang merupakan sumber kehidupan kita selama ini, mungkin hari-hari ini kita sedang melihat itu lagi mati. Dan wanita ini berseru kepada Tuhan melalui perantara nabinya yang bernama Elisa. Kenapa? Karena ketika dia tahu bahwa ada sumber penghasilan itu mati, bagaimana menjawab persoalan tentang penagih hutang, tentang beban yang ada di depan. Dan saya merasakan, saudara, banyak di antara kita yang sedang mengalami hal ini, saudara. Banyak di antara kita yang tergoncang dengan kondisi yang sekarang ini, saudara. Karena ada sumber-sumber kita yang mati. Dengan konsekuensinya, wanita ini berkata begini, "Kalau aku gagal, maka anakku akan tergadai." Anak
berbicara tentang masa depan, harapan yang berkelanjutan. Dan begitu juga barangkali ada di antara kita yang hari ini juga sedang berkata kepada Tuhan, aku sudah mulai kehilangan harapan ya Tuhan, gak punya harapan lagi Tuhan untuk menjawab persoalanku yang ada ke depan ini. Saudara, saya percaya banyak orang yang sedang mengalami hal ini pada hari-hari ini. Dan saya juga yakin itu juga ada di antara kita, saudara. Tetapi kita akan lihat apa kira-kira tuntunan atau arahan yang Tuhan berikan melalui peristiwa kesesakan yang sedang terjadi ini, saudara. Kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama ya ayat kedua ini. Saudara siapkan, tangkap ini dengan iman saudara, dan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, ketika wanita itu mengadu kepada Tuhan melalui perantaran nabinya yang bernama Elisa, dan ketika itu ada komunikasi yang terjadi antara Elisa dengan wanita itu, dan Elisa berkata, Ibu, kasih tahu kepadaku apa yang ada di rumahmu. Dan wanita ini serta-merta langsung menjawab, aku gak punya apa-apa lagi selain daripada sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, di mata wanita ini, dia tidak punya sesuatu yang berharga lagi untuk menjawab persoalan ke depan yang ada di depan pintu rumahnya, saudara. Dan dia hanya bisa berkata, mampu berkata, aku hanya punya buli-buli yang berisi dengan sedikit minyak. Buli-buli itu adalah gambaran daripada bejana kehidupan kita, saudara. Sebagai orang percaya, kita itu adalah bejana-bejana Allah atau bait Allah. Dan apa yang ada dalam bejana itu dikatakan ada minyak. Minyak yang diceritakan oleh wanita itu adalah minyak pengurapan. Karena suami adalah seorang nabi. Dan minyak pengurapan itu menggambarkan lambang daripada kuasa Roh Kudus. Karena suami adalah seorang nabi, maka minyak ini selalu digunakan untuk upacara yang namanya pentabisan. Saudara yang ada di rumah-rumah saudara, yang ada di kamar-kamar saudara, mungkin engkau sudah kehilangan sumber dan engkau gagap untuk menjawab kebutuhan masa depanmu. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita bahwa masih ada yang sisa, yaitu bejana hidupmu dan kuasa daripada urapan daripada Roh Allah yang kudus. Amin. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Dan hari ini yang saya mau tantang saudara, apakah bejana hidupmu relakah untuk digunakan? Karena kalau bejana itu tanpa digunakan sama sekali, dia tetap hanya menjadi bejana, saudara. Tetapi ketika wanita itu menjawab pertanyaan Elisa, sebetulnya Elisa sedang membawa pertanyaan Tuhan.
Apakah engkau hanya mau mendiamkan saja bejana itu? Atau sebaliknya? Dan hari ini kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan mengajar wanita ini untuk bisa lolos daripada kesulitan yang tengah dialaminya. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini diingatkan Tuhan, aku adalah bejana, aku adalah bejana, aku adalah bait-Nya Tuhan. Berapa banyak yang mau berkata kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bertugas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, Mastermu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan ini sedang mengajarkan kepada kita, apakah bejana-bejana yang ada di kamarmu itu, bicara tentang pribadimu, menjadi bejana yang pasif atau mau digunakan oleh Tuhan? Saudara, wanita itu diarahkan, wanita itu rela untuk mau menggunakan bejana yang kecil itu sesuai dengan arahan yang diterima oleh kepada Nabi Elisa. Saudaraku, sering kita suka mengabaikan kita ini adalah bait Allah, tapi kita membiarkan bait ini tanpa berbuat sesuatu. Saudaraku, hari ini bejana itu ada dalam rumah-rumah. Bejana itu ada di kamarmu. Tetapi apakah engkau juga mau dengan minyak pentabisan atau urapan daripada Roh Allah yang kudus menggunakan rumahmu menjadi rumah doa, rumah untuk berseru kepada Tuhan, rumah untuk beribadah dan membangun ibadah kepada Tuhan? Dan hari ini, pasca ini, berita baiknya, kalau engkau bersedia, maka Tuhan akan memperlihatkan tentang barang-barang yang berharga dan yang menarik di tengah kesulitan yang sedang melanda dunia pada hari-hari ini, dalam ruang-ruang pribadimu. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin. Nah, selanjutnya ketika saudara bersedia, kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Selanjutnya ketika engkau bersedia, maka kamarmu itu perlu diisi lagi dengan bejana-bejana yang lain. Apa itu bejana-bejana yang lain? Jiwa-jiwa yang masih kosong, yang masih belum mendapatkan siapa Tuhan yang benar itu, yang masih belum mengerti tentang arti hidup ini sebenarnya. Nah, saudaraku,
Tugas kita adalah kita mau bawa mereka di hadapan Tuhan melalui kamar doamu, melalui rumah doamu, melalui rumah ibadah di rumahmu masing-masing. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Dan kata Tuhan, mintalah jiwa-jiwa, maka akan kuberikan kepadamu. Selama ini mungkin saudara sebagai bait Allah, saudara tak pernah minta jiwa-jiwa. Mungkin tetanggamu yang masih kosong, saudaramu, bahkan juga terlalu banyak orang yang ada di lingkungan masyarakat kita yang bejananya masih kosong, saudara. Hari ini, maukah engkau digunakan Tuhan? Maukah engkau ditabiskan melalui kuasa daripada Roh Allah yang kudus, agar rumahmu dikenal menjadi rumah doa, agar kamarmu diisi dengan barang-barang yang berharga dan yang menarik. Nah, sekarang kita akan lihat apa daya tariknya itu, saudara. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Kembali, ada ruang private, ada ruang pribadi yang disebut dengan kamar. Wanita yang sedang mengalami kesulitan itu mengajak anak-anaknya untuk kumpul masuk dalam kamar itu, saudara. Dan selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Maka dikatakan, mulailah mereka menuang minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, Tuhan sedang mengajak kita, angkat jiwa-jiwa yang kosong di hadapan Tuhan. Minta kuasa dan urapan Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Dan itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, ketika kita harus diisolasi, harus bersembunyi di kamar kita masing-masing. Dan apa yang terjadi, saudaraku, kalau saudara lihat dalam cerita itu, maka ketika wanita itu mulai mau menuangkan apa yang ada pada dirinya, melalui dirinya, terhadap bejana-bejana yang kosong itu, saudara. Sesuatu yang belum pernah dia lihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dialami di kamar itu. Ketika kuasa dan urapan Tuhan itu mengalir dalam kamar itu, saudara, maka sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mulai melihat bejana yang minyaknya cuma sedikit. Dia melihat ada mujizat yang terjadi di kamar itu. Ketika dia lagi menuang, bejana-bejana yang kosong itu menjadi penuh. Dan dia mulai menuang lagi, bejana itu menjadi penuh lagi. Dan seolah-olah minyak itu tidak habis-habisnya. Saya percaya, saudara, di dalam kesunyian kita hari-hari ini, di dalam kesendirian kita hari-hari ini, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dia mau menjawab segala kebutuhanmu dengan cara engkau mau memberikan perhatian kepada orang lain. Saudara, hari ini gereja Tuhan sedang diajak bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita pada hari-hari ini. Bagaimana empati kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sedang mengajak kita. Mereka adalah bejana kosong, perlu diisi. Tapi isi yang paling utama adalah tentang keselamatan untuk jiwa-jiwa mereka. Dan selanjutnya, saudara, kita melihat dalam cerita itu, kamar itu berubah menjadi ruang yang dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan, yang menyebabkan mereka nangis. Nangisnya nangis bukan apa? Nangis sukacita, saudara.
tengah kesulitan, ada aliran-aliran yang berasal dari tempat yang maha tinggi, yang disebut dengan harta yang menarik, harta yang berharga dan yang menarik itu, saudara. Di tengah kesulitan yang ada, inspirasi yang Tuhan berikan kepada kita di kamar-kamar itu akan membuat ada perjalanan terobosan yang bisa kita alami. Yang setuju dan percaya berkatakan amin, saudara. Di tengah kesulitan kita, dalam masa penantian kita terhadap isolasi ini, Tuhan sedang mengajar kita. Mari kita meminta jiwa-jiwa bejana kosong itu, bawa masuk dalam kamarmu dan doakan mereka, saudara. Sehingga kamarmu yang sudah ditabiskan menjadi kamar doa atau ruang doa akan dipenuhi dengan aliran-aliran yang berasal daripada surga itu sendiri. Dan selanjutnya, saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh dan tidak ada lagi, maka minyak itu berhenti mengalir. Saudara, selanjutnya Elisa berkata begini, kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Ada jaminan yang Tuhan berikan dalam masa sulit ini, bahwa engkau bukan saja dililit oleh persoalan, tetapi engkau adalah pribadi yang bisa menyelesaikannya. Engkau bukan saja hanya dikejar dengan kewajiban-kewajiban di luar kemampuanmu, tetapi engkau malah bisa untuk melampauinya. Dan hari ini, saudara yang ada di tempat ini, jangan batasi Tuhan. Dia ada di kamarmu hari ini. Dia sedang mengajak engkau. Mari, gunakan bejanamu, gunakan dan taruh itu di kamar pribadi. Hidup kita ini untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang mau untuk ditabiskan oleh kuasa Roh Kudus hari ini, pribadinya dan juga rumahnya, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan kepada Tuhan, jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Berapa banyak di antara saudara yang mau ditabiskan oleh kuasa Roh Kudus hari ini? Bejana yang ada di rumahmu, ataupun bejana itu adalah engkau sendiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tabiskan kami ya Roh Kudus. Urapi
Urapi kami Tuhan, agar kepedulian kami bukan hanya untuk kami saja, tapi kepedulian kami juga berorientasi kepada orang yang begitu banyak yang hidupnya masih kosong Tuhan. Mereka kosong, bahkan tidak punya pengharapan lagi. Kami mau bawa mereka di hadapan-Mu. Kami mau minta Tuhan, habiskan juga mereka, isi mereka. Isi ya Tuhan, isi kami supaya dengan kuasa Roh-Mu. Isi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sampai penuh, sampai penuh, sampai penuh ya Tuhan. Sampai minta jiwa-jiwa jalan-jalan dari tetanggamu, dari masyarakat-Mu, bahkan orang-orang dalam keluarga-Mu sendiri. Minta itu bawa di hadapan Tuhan. Engkau sedang mengajar kami dalam bilik-bilik kami, dalam kamar-kamar kami. Oh betul, ada yang berharga, ada yang menarik hati Tuhan hari ini. Ketika Tuhan ketemu dengan bencana-bencana yang kosong yang kami bawa di hadapan. Terima kasih Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Engkau mengerti lebih dari apa yang bisa kami doakan dan kami pikir. Saat ini Tuhan Bapa berdoa, tolong kami semuanya ya Tuhan. Kesulitan, kesesakan kami, bukankah Tuhan katakan berserulah, maka aku akan meluputkannya, dan Engkau akan memuliakanku, kata Tuhan. Inilah waktunya bagi kami Tuhan untuk memuliakan Engkau dari terobosan-terobosan yang kami alami dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap daripada yang memberi persembahan untuk rumah-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat ada kebutuhan kami, tetapi di balik semuanya itu, Tuhan juga sedang mengajar kepada kami kerelaan untuk berbagi. Tuhan, tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, ucapan-ucapan yang dikhususkan dalam masa sulit ini. Engkau tidak pernah tinggal diam untuk menolong. Ketika Ishak disuruh untuk menabur dalam masa suka, maka Ishak diberkati dengan berkat 100 kali lipat ganda. Dan kami pun percaya ini adalah masa sulit itu Tuhan, ini adalah masa sukar itu. Tapi izinkan kami Tuhan punya kepedulian bahwa kami tidak sendiri, tapi kami mau bersama-sama untuk membangun rumah-rumah doa dan juga kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kecewa Kau hidupkan, beban berat Kau angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Kesulitan di depan pintu rumah-Mu, tetapi ada solusi di dalam kamar-Mu. Dan kita percaya itu yang sedang Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput secara bermain, maka sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat
Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.